Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Tegar Oktavian dengan NIM 224110404052 dari kelas 3 TPIB. Jadi saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas UAS fikih dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho. Baik, yang pertama ada pengertian fikih secara bahasa dan lisan. Secara bahasa, fikih berarti pemahaman yang mutlak, baik secara jelas atau tersembunyi. Fikih berasal dari bahasa Arab, berarti paham atau mengerti. Sedangkan fikih secara istilah adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji tentang hukum-hukum syariat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih merupakan ilmu dalam Islam yang mempelajari tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan tentang hukum-hukum dalam syariat Islam. Beberapa definisi fikih menurut ahli usul fikih dan ahli fikih meliputi ilmu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, membicarakan hal-hal yang bersifat amaliyah, furu'iyah, pengertian tentang hukum Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pada dalil terperinci dan digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih. Jadi fikih merupakan salah satu ilmu dalam Islam dan memiliki berbagai macam dan pembagian dalam memaknai hukum-hukum syariat. Dan selanjutnya ada perkembangan atau sejarah perkembangan fikih. Fikih mempunyai sejarah perkembangan yang panjang, namun dapat diringkas menjadi 4 fase. Dan fase yang pertama yaitu fikih pada era Rasul atau Nabi, yaitu fikih yang mulai berkembang kepemimpinan Rasulullah SAW. Fikih era Nabi dimulai ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai utusan terakhir 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah dan berakhir saat beliau wafat pada tahun ke-11 setelah hijriah. Fikih pada periode ini merupakan yang paling penting karena era tersebut adalah era wahyu diturunkan pada Rasulullah. Karena sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis, sebelum hijrah, wahyu difokuskan pada prinsip-prinsip agama atau usul ad-din yang merupakan aspek fundamental daripada Allah atau tauhid. Kemudian konsep kenabian dan kehidupan setelah kematian atau surga dan neraka. Setelah hijrah, sifat wahyu berubah mempengaruhi hak asasi manusia saat itu. Ayat-ayatnya meriwayatkan amal ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Mencakup larangan kejahatan seperti pencurian, perzinahan, dan tuduhan palsu, serta aktivitas muamalah seperti penjualan, sewa, dan aktivitas terkait. Begitu juga hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Pada akhirnya, hukum Islam bergantung pada dua bentuk wahyu ketuhanan, yakni Al-Quran, As-Sunnah, atau hadis, dan keduanya sebagai sumber terpenting dalam bentuknya hukum fikih dan mengalami perubahan selama Rasulullah SAW. Tidak terjadi perselisihan pendapat hukum pada masa ini karena hanya ada satu pemegang otoritas hukum, yaitu Rasulullah SAW. Dan fase yang kedua yaitu pada era Khulafaur Rasyidin atau sahabat. Zaman ini dimulai setelah Nabi SAW wafat dan berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Pada masa sahabat ditandai dengan metode dan sudut hukum. Kaum muslimin pada periode ini memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Para sahabat besar menafsirkan nas-nas hukum dari Al-Quran dan hadis, memberi fatwa dalam berbagai masalah, dan mengadakan pertemuan dengan fuqaha untuk menyelesaikan persoalan.
seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat muslim pada menghadapi situasi dan masalah yang tidak mereka temui pada masa Nabi, maka para sahabat melakukan ijtihad, memutuskan perkara, menetapkan fatwa, menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan ijtihad sahabat. Dan fase yang ketiga yaitu pada fikih era tabi'in yang berlangsung dari masa pemerintahan Muawiyah hingga awal abad kedua Hijriah. Hukum fikih pada masa ini masih mirip dengan zaman para khulafaur rasyidin dan para sahabat, masih menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, ijma, dan qiyas dalam memutuskan hukum. Makin luasnya masyarakat Islam membuat banyak ahli hukum fikih dikirim ke berbagai belahan dunia, mulai dari Kufah, Basra, Syam, hingga Mesir. Pada masa tabi'in, perkembangan ditandai dengan munculnya perbedaan dalam metode dan sumber hukum. Para tabi'in, yaitu generasi muslim yang hidup setelah periode sahabat, terlibat dalam pengembangan dan pembinaan hukum Islam. Mereka mulai menggunakan metode ijtihad dan qiyas secara lebih luas, serta munculnya perbedaan pendekatan antara ahli ra'yi atau mazhab ahli ra'yi dan ahli hadis atau mazhab ahlul hadis dalam menetapkan hukum. Selain itu, faktor-faktor seperti ruang ikhtilaf atau perbedaan pendapat dan periwayatan hadis Rasulullah turut mempengaruhi pembinaan hukum Islam pada masa tersebut. Pada periode ini, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu penentang Ali dan Muawiyah atau Khawarij, lalu pengikut setia Ali atau Syiah, dan Jumhur. Hal ini membawa pengaruh dalam pembinaan hukum Islam karena masing-masing golongan memiliki hukum tersendiri. Dan yang terakhir yaitu fase keempat, yaitu fikih di era Imam Mazhab yang dimulai pada awal abad kedua Hijriah hingga sekitar pertengahan abad keempat Hijriah. Sebagai ilmu berkembang di mana para mujtahid dan ahli fikih telah dikodifikasi dan menjadi disiplin akademik yang diajarkan dan dipelajari, ditulis, dan disusun buku. Karena terkenal akan kemajuannya, zaman ini disebut sebagai zaman keemasan fikih. Pada masa Imam Mazhab terjadi perkembangan dalam pemahaman dan aplikasi hukum Islam. 4 mazhab utama yang dikenal hingga saat ini adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap mazhab ini didasarkan pada pemikiran seorang imam mujtahid, yaitu dari Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Masing-masing imam mazhab mengembangkan metode ijtihad dan qiyas untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mereka juga menyebarluaskan pandangan-pandangan fikih mereka melalui murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab ini juga mempengaruhi perkembangan fikih pada masa itu. Dan yang selanjutnya, fikih mempunyai banyak cabang. Ya, dan yang pertama ada fikih ibadah. Ibadah adalah cabang fikih yang membahas dan mengatur tata cara dalam melaksanakan ibadah dalam agama Islam, mulai dari salat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lain. Ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ibadah memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara ibadah, mulai dari rukun, syarat, sunnah, tata cara melaksanakannya, dan lainnya. Bagi ibadah ada agar umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan ibadah sesuai syariat agama. Ibadah dalam Islam merupakan inti dari kehidupan seorang muslim, dan pemahaman yang benar tentang fikih ibadah sangat penting agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman yang benar tentang tata cara dan hukum-hukum pelaksanaan ibadah.
seorang muslim dapat menjalankan ibadah dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Fikih ibadah tidak hanya tentang memahami aturan-aturan, tapi juga tentang mendalami makna spiritual di balik setiap ibadah. Oleh karena itu, fikih ibadah menjadi fokus pembelajaran bagi para pelajar dan praktisi agama, serta penting bagi setiap muslim untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya adalah fikih muamalah, merupakan cabang fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Secara spesifik, fikih muamalah membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan kegiatan praktis, khususnya dalam transaksi dan hubungan ekonomi antar manusia. Hubungan tersebut meliputi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, wasiat, dan aspek-aspek ekonomi lainnya yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini memiliki beberapa sifat penting, seperti mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bisnis seperti perjanjian, persaingan, dan jual beli, dan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup hukum pidana Islam, keluarga, dan tata negara atau fikih syasah, dan hukum acara atau murafaat menjadi basis utama dalam ekonomi Islam dan keuangan syariah. Dan cabang fikih selanjutnya ada fikih jinayah. Fikih jinayah membahas tentang hukum pidana dalam agama Islam. Jinayah mencakup berbagai masalah kejahatan dan tindak kriminal, mulai dari pembunuhan, pencurian atau perampokan, perzinaan, pemerkosaan, dan tindak kejahatan lainnya. Fikih jinayah ini didasarkan pada dalil-dalil syariat yang terperinci dan memerlukan analisa serta ijtihad agar pengaplikasiannya tepat dan sesuai. Fikih jinayah mencakup 3 kategori tindak pidana, yaitu qisas, hudud, dan ta'zir. Qisas adalah sanksi yang sama persis dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Hudud adalah sanksi atas sejumlah tindak pidana yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan ta'zir adalah sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintahan. Fikih jinayah juga mencakup perbandingan antara mazhab fikih dan hukum positif. Cabang fikih yang selanjutnya ada fikih siyasah. Fikih siyasah yaitu cabang fikih yang mengkaji tentang hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik dalam agama Islam. Istilah siyasah ini memiliki beberapa arti dalam bahasa Arab, seperti mengatur, mengurus, pemerintah, membuat kebijakan, memimpin politik, dan pemerintahan. Aspek cakupan fikih siyasah meliputi kepemimpinan, tata cara memilih pemimpin, hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, dan berbagai aspek kehidupan sosial dan politik seperti manajemen negara, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan. Fikih siyasah juga membahas tentang konsep-konsep seperti keadilan, kesejahteraan masyarakat, hak asasi manusia dalam konteks Islam. Fikih siyasah memiliki peran penting dalam pengembangan sistem pemerintahan Islam dan pengaturan urusan negara secara syariah. Dan selanjutnya yang terakhir ada fikih munakahat. Fikih munakahat adalah cabang fikih yang membahas tentang hukum dalam syariat Islam yang berkaitan dengan pernikahan, merujuk pada aturan dan regulasi terkait pernikahan dan pembentukan keluarga dalam Islam. Dalam bahasa Arab, nakahat berarti pernikahan. Ini mencakup berbagai aspek terkait pernikahan,
seperti tata cara pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, serta masalah-masalah yang terkait dengan institusi pernikahan dan keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pengertian fikih, sejarah fikih, dan cabang-cabang dari fikih sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, dan ini adalah tugas untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah fikih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.